Halo Fitness Mania semua, apa kabar? Ini pas ya di bulan Ramadan, ya bulan suci, bulan kita melakukan ibadah suci di sini. Harapannya adalah tentu ibadahnya bisa berjalan dengan lancar ya. Kesehatan juga semakin membaik karena manfaat berpuasa sangat banyak. Tentunya kita akan mencoba untuk mengulas sedikit di sini ya. Semoga bisa membantu. Kita langsung misalnya ke lebih kurang penjadwalan misalnya di bulan puasa kira-kira seperti apa. Nah, ini ceritanya adalah jadwal yang secara umum kita miliki ya. Imsak ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kira-kira mungkin ini adalah jam selesai selesai sahur ya, jam terakhir gitu. Kemudian ini adalah jam kita berbuka puasa. Jadi ada total kalau kita perhatikan di sini berapa jam ini kita nggak makan gitu ya. Lebih kurang mungkin 14, ada yang 13,5. Tapi yang menjadi pertanyaan tentunya adalah serangkaian pertanyaan ini. Apa yang dikonsumsi saat berbuka? Planning acquiring the food-nya bagaimana ya? Apa yang dikonsumsi saat sahur juga ya? Bagaimana kita planning tentang itu, nanti kita bahas lebih banyak. Kapan olahraganya ya? Olahraganya apa dan berapa lama? Atau bahkan juga apa saja makanan atau minuman yang tidak dianjurkan. Bagaimana juga pola istirahat yang optimal di bulan puasa. Sedikit saya akan bahas, semoga bisa membantu Fitness Mania teman-teman semua yang berpuasa untuk menjalankan dengan lebih lancar. Kita lihat di sini ya, lebih kurang mungkin 3.30 sampai pukul 4 pagi adalah mulai sahur, dan kita selesainya lebih kurang 4.30 sampai 4.50. Berarti ada di rentang waktu ini ya. Kemudian di pukul 6.21 sore ya, rata-rata adalah berbuka puasa gitu ya, atau mungkin jam 6, jam 6.15, jam 6:10 mungkin ya, meal pertama di berbuka puasa. Kita juga bisa melakukan snacking ya, lebih kurang di pukul 8 malam untuk make sure ada sedikit makanan yang masuk lagi, bukan untuk kalorinya, tetapi untuk mendukung juga nutrisi penting lainnya seperti protein, serat, vitamin dan mineral dan lain sebagainya. Kemudian jam 10 katakanlah harapannya kita bisa tidur ya. Karena apa? Harus bangun lagi untuk sahur di jam 3. Jadi dengan kesadaran ini saja sebenarnya tantangannya besar sekali ya bagi sahabat semua, kaum muslim dan muslimah ya, muslimin dan muslimah, untuk memang tidurnya juga harus cukup, jangan dibawa bergadang. Ngabuburitnya juga ngabuburit tunggu sahur lagi ya misalnya gitu. Jadi puasa atau tidak makan itu kira-kira atau tidak minum juga ya sampai selama 14 jam, dan kita tidur mungkin maksimum hanya bisa dapat 6 jam. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan ini luar biasa sekali. Nah, ada sedikit informasi di sini, yaitu apa yang dikonsumsi saat berbuka dan sahur. Ini adalah masukannya ya. Beberapa mungkin buah kurma di saat berbuka, atau sesendok makan madu plus segelas air. Nah, ini untuk segera melepas dahaga dulu. Apabila mau dilakukan setelah ini, mau lakukan sholat, silakan ya, sholat maghribnya. Kemudian baru meal berbukanya sayur dan protein. Meal sahur lebih kurang mungkin mirip juga sama dengan meal berbuka ya, sayur dan protein, tetapi ditutup misalnya dengan telur dan oatmeal ya, untuk ditambahkan sedikit. Mengapa demikian? Oatmealnya akan membantu memberikan sedikit tenaga, tapi di dalam oatmeal sendiri memiliki kandungan seperti beta glukan, antioksidan dan serat yang sebenarnya juga membantu tubuh menahan rasa lapar lebih lama gitu. Jadi ada manfaat dari serat juga di sana. Protein dan sayur juga adalah termasuk kelompok makanan yang proses pengosongan lambungnya paling lama, sehingga diharapkan kita mendapatkan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga potensi kita untuk lebih berhasil dalam menahan lapar akan lebih baik lagi ya. Telur juga baik sekali karena merupakan sumber lemak yang baik ya, tidak perlu takut dengan kolesterolnya, yang penting rajin berolahraga gitu. Telur memberikan nilai kualitas protein yang sangat sempurna, yaitu 100 dengan biological value-nya, jadi merupakan salah satu nutrisi penting terutama saat bulan puasa. Planning and acquiring the food ya, jadi maksudnya apa? Perencanaan bagaimana kita mengolah makanannya. Beberapa usulan umum adalah kandungan garam dan MSG yang rendah ya, serta minum air yang relatif lebih hangat.
Mengapa demikian? Garam dan MSG terkenal sekali menimbulkan rasa haus. Nah, kita akan berusaha untuk mungkin menurunkannya sedikit, terutama di saat sahur gitu. Karena apa? Ya, kita bayangkan masa baru selesai sahur, baru makan gitu ya, kemudian 1-2 jam kemudian udah haus gitu. Bayangkan kita harus menahan haus lagi 12 jam ke depan tuh, bagaimana ceritanya kalau makanan kita sudah terlalu asin, terlalu sedap melalui tambahan garam atau MSG yang terlalu banyak. Dan di saat berbuka puasa mungkin masih oke untuk memiliki atau mengkonsumsi makanan yang agak asin di saat berbuka, karena setidaknya di saat tersebut kita sudah mengkonsumsi banyak air. Somehow sodium yang masuk di saat berbuka membantu kita untuk retain water lebih banyak di dalam tubuh, sehingga dehidrasinya akan mungkin lebih terkompensate di sana ya. Dehidrasi, rasa haus ternyata bisa dibantu dengan sedikit makanan yang cenderung sedikit mungkin lebih asin daripada saat sahur ya. Tapi dalam hal ini saya bukannya bilang garamnya dibanyakin, enggak ya, tetap ya garam dan MSG adalah salah satu komponen masak yang kita cenderung terlalu banyak. Kita cut setengah pun biasanya masih cenderung sangat banyak untuk tubuh kita. Jadi kita cut setengah saja untuk saat dari biasanya, terutama di saat berbuka puasa. Dan kalau di sahur, kalau bisa lebih tawar lagi makanannya akan lebih baik. Kira-kira begitu ya. Kemudian juga usulan lain adalah perbanyak porsi lauk protein dan sayuran berserat tinggi. Sekali lagi ya, terutama berhubungan juga kita kadang kalau udah ngantuk ya, ingin tidur cukup, karena porsi atau jatah tidurnya sebenarnya mungkin agak berkurang juga ya. Akan lebih baik apabila kita di jendela makan yang demikian sempit, karena kita berbuka puasa misalnya jam 6, berhenti makan lagi lebih kurang jam 4:30. Bayangkan, dan 6-7 jam di tengah-tengahnya sudah terpotong oleh jam tidur juga gitu, sehingga kita hanya benar-benar memiliki jendela makan yang singkat. Untuk itulah kita perlu lebih berhati-hati dan selektif dalam pola makan kita atau pilihan makanan. Pilihlah makanan-makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Dalam hal ini adalah protein yang kaya lemak, kaya asam amino, kemudian sayur-sayuran yang kaya serat, kaya vitamin dan mineral. Dan itu akan membantu kita sekali dalam hal menjaga kesehatan untuk tetap optimal di bulan puasa. Kemudian usulan lain adalah apabila ingin mengkonsumsi karbohidrat, lakukanlah lebih kurang mungkin lebih banyak di saat sahur ya, karena kita perlu energi atau tenaga untuk bisa beraktivitas. Nah, yang tadi yang saya bilang, waktu sahur bisa menambahkan mungkin oatmeal ke dalam campuran mix mungkin dengan telur dan kuningnya, sehingga kita akan merasakan bahwa iya nih, dampak kenyangnya bisa cukup lama ya. Atau misalnya beberapa contoh sumber karbohidrat di sini, tapi bukan berarti karena bagus harus dikonsumsi banyak ya, tetap everything in moderation. Dan juga batasi hal-hal yang, nah ini dia nih, yang menyebabkan gangguan pencernaan dan susah tidur. Ini yang kadang suka kita lupakan nih, malam-malam masih ngopi, masih ngeteh gitu ya, yang akhirnya kita jadi susah tidur. Kemudian kafein terutama ya, dan juga mungkin makanan pedas ya, karena kita udah berpuasa, perut kosong ya, kadang bahkan sampai ada yang sakit mah, udah sakit mah pas berbuka puasa, hajar lagi makanan yang pedas, asam lambung naik, perut kembung, begah ya, dan akhirnya tidak nyaman, inginnya tidur aja, akhirnya miss atau skip sahur, dan bahkan jadi berantakan lah plannya. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, minuman berkafein atau makanan-makanan pedas mungkin sementara di bulan puasa dibatasi dulu ya, bukannya anti ya, tetapi dibatasi sesuai goal dan tujuan kita. Jangan sampai ibadah kita terganggu gara-gara pilihan makanan yang salah ya. Kemudian juga jaga kesegaran makanan ya, terutama makanan-makanan yang mudah sekali basi misalnya ya. Jadi perlu juga dalam safekeeping, dalam terutama masak, supaya masak yang optimal kematangannya, terutama di meal seperti atau makanan seperti ayam, ikan yang cenderung mengandung salmonella dan E. coli, agar
bakteri-bakteri tersebut bisa habis, dalam arti tuntas dimasak ya, jadi tidak mengganggu kita lagi dalam hal pencernaannya. Atau bila memungkinkan juga jaga dengan konsumsi cuka apel ya, yang with the mothers, yang wujudnya bukan bening tapi lebih keruh ya, atau juga selasi. Nah, saya menemukan bahwa selasi adalah tambahan untuk menyamankan saluran pencernaan terutama di lambung, dan membuat kita lebih stabil sepanjang harinya dari perut kembung, sakit perut, mules dan lain sebagainya ya. Ini sangat bagus. Atau bahkan mungkin minuman isotonik ya, untuk membantu retensi ion dan elektrolit serta air di dalam tubuh agar menjaga kita tetap fresh ya, cellular hydration di sini. Dan untuk olahraga kapan kira-kira ya? Kalau misalnya mau melakukan, baiknya kalau kita lihat color codingnya, untuk aerobic fat burning lakukan 15-30 menit kira-kira sebelum berbuka, yaitu di yang color coding yang merah ini gitu. Kalau misalnya mau dan bisa sempat, dilakukannya di saat tersebut. Dan untuk pengencangan otot ya, bisa dilakukan 15-30 menit juga, mungkin di jam-jam seperti antara 8.30 sampai jam 9. Mungkin sesudah tarawih ya, kira-kira waktu yang ideal untuk berolahraga, karena setidaknya tadi ya jam 6.15 sudah makan, kemudian jam 8 juga sudah makan lagi ya, akhirnya kita memiliki tenaga baru untuk berolahraga. Simple aja, 15-30 menit dapat apa sih? Jangan salah, ringan-ringan atau simple-simple satu gerakan aja, misalnya push up, nah itu juga udah lumayan. Contohnya nih, push up 30 detik ya, istirahat 1,5 menit, diulang begitu sampai 7 kali 8 kali. Wah, itu hanya mungkin 15 menit tapi pedesnya luar biasa gitu. Lakukan juga dengan squat seperti itu, udah bagus ya. Jadi tidak perlu banyak, tapi yang penting intensif, fokus, dan kita lakukan dengan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas. Nah, untuk bererobik buat fitness mania, waktu melakukannya sebelum berbuka tentunya di intensitas yang lebih ringan saja ya, yaitu antara lebih kurang 60-70% detak jantung atau di 70-80%. Bagi yang mau memilih intensitas lebih tinggi ya, mungkin yang sudah lebih berpengalaman, untuk misalnya runners mungkin ada di sini ya, dilakukan ceritanya 15 menit saja sudah cukup. Tetapi bagi yang misalnya masih agak overweight, yang mau mengurangi dentuman pada persendian, mungkin lakukan seperti ini, jalan cepat di 60% sampai 70% ya, dan itu mungkin bisa sedikit lebih lama, misalnya minimal 15 menit, maksimalnya di 30 menit ya, kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa juga mungkin menggunakan smartwatch. Saya sengaja mencari yang tidak ada merek di sini biar nggak ada pesan sponsor ya. Tapi setidaknya ini adalah salah satu teknologi yang saya rasa sudah sangat terjangkau, mudah, murah, tapi sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para pelaku aerobik, agar mungkin di jamnya bisa di set detak jantung tertingginya, entah itu di 60%, entah itu di 70% atau di 80%, untuk berbunyi atau bergetar, supaya kita tahu kapan untuk kita turunkan intensitasnya, supaya kita selalu ada di zona yang lebih efektif dan juga zona yang lebih safe ya. Jadi demikian dari saya. Oh ya, mungkin ada tambahan sedikit untuk istirahat teraturnya ya. Saya rasa istirahat teratur sangat penting, mengingat jam tidur mungkin cenderung juga bisa sedikit terkorbankan atau terpotong di bulan puasa ini. Jadi make sure untuk mendapatkan tidur yang cukup, untuk tidak ada tawar-menawar, terutama dalam hal misalnya ada acara televisi ya, atau misalnya mungkin ada tugas, atau bahkan ada hal-hal yang ingin dilihat lagi di sosial media, mungkin dibatasi dulu ya, karena istirahat juga penting sekali. Karena bahkan ada riset yang mengatakan istirahat yang kurang bahkan bisa mempengaruhi sensitivitas insulin, membuat sel kita lebih tidak sensitif terhadap insulin, dan itu bukan hal yang baik yang ingin terjadi pada tubuh kita. Jadi make sure kita semua keep everything in balance. Nutrisi yang lebih baik bisa kita dapatkan di bulan puasa, olahraga juga bisa kita tetap fokus untuk
jalankan ibadah sekaligus memaintain progres yang sudah kita dapat selama ini dan istirahat yang teratur. Justru manfaatkan momentum puasa untuk melatih kita lebih berdisiplin lagi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat adanya. Yang selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang juga tidak kalah menarik. See you. Di Bina Raga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.